Fatma, ayo, mereka sudah nunggu. Kamu nggak apa-apa kan? Fatma. Fatma, kamu nggak boleh sedih. Ini adalah hari bahagiamu. Oke? Senyum dong. Fatma. Kamu lama banget, Nak. Apa yang kamu sedihkan? Apa yang kamu takutkan? Ini demi kebaikanmu, ini demi kebahagiaanmu, Nak. Menjadi istri orang, ngurus anak, dan iri melihat orang lain menggapai cita-citanya, itu bukan masa depan, Bu. Maksud kamu apa, Fatma? Ini sudah menjadi kesepakatan ibu dan bapak. Kamu tahu kan, perempuan tidak butuh pendidikan tinggi. Dia hanya akan melawan suaminya. Ini adat kita, Fatma. Tapi ini adat yang salah, Bu. Diam, Fatma. Untuk kali ini ibu mohon, ikuti kemauan ibu. Yang mana pengantinnya ini? Ini Pak, Oh ini. namanya Firman. Namanya Firman. Ya. Pengantin perempuannya? Ini Pak. Ini siapa namanya? Namanya Fatma. Fatma. Kita mulai Kak? Bisa, Mbah? Oke, ayo bisa? Bisa bisa. Manis katepuhan ikatan madu derawan yakti Tuhan, apa salah perempuan seperti kami? Fatma, kamu harus kuat. Siti, apa aku tidak boleh bermimpi? Apa aku tidak boleh meraih cita-citaku? Apa aku tidak boleh berpendidikan tinggi? Tapi semua orang punya hak untuk meraih cita-citanya. Ya Fatma, aku tahu. Aku juga punya mimpi. Tapi itu semua aku urungkan. Apa kamu bahagia, Siti? Padahal Indonesia punya undang-undang yang memberdayakan perempuan dan anak-anak. Tapi Fatma, kita harus patuh sama leluhur kita, lebih-lebih kepada orang tua, Fatma. Mereka melakukan itu semua demi kebahagiaan kita. Kita nggak boleh durhaka sama mereka. Buktinya apa, Siti? Kamu tidak bahagia, kan? Padahal di dalam Islam juga bilang, perempuan adalah madrasah pertama bagi generasi muda. Kita harus melawan, Siti. Akan kubuktikan itu nanti. Tapi mau bagaimana, Fatma? Kamu akan menikah besok pagi. Aku akan kabur, Siti. Apa? Kabur? Jangan, Fatma. Itu buruk. Itu akan merusak namamu dan keluargamu. Pokoknya aku tidak peduli, Siti. Baiklah. Jika itu keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Ya, Siti. Terima kasih.
Kamu mau kemana sih, nak? Gini dah Bapak Ketua Adat, gimana kalau untuk pernikahan Firman ini kita adakan 7 hari 7 malam supaya pernikahannya itu megah dan meriah, gimana? Memang di adat kita itu ya harus acaranya harus meriah. Kita akan potong sapi banyak-banyak. Kita undang semua warga masyarakat itu harus merayakan pernikahan Fatma dengan anak kita Nik Firman. Fatma, Kak! Kak! Fatma, Kak! Kak, anakmu, Kak! Anakmu Fatma, Kak! Dia kabur, Kak! Iya, Dek. Kak, Ayo tenang dulu, tenang. Kak, ayo bawa dia kembali. Ayo, Kak. Cepat, aku mohon. Bawa dia kembali. Astagfirullah, Fatma. Kamu harus bawa Fatma pulang. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Aku mohon, Kak, bawa dia balik. Siti! Siti! Fatma, Siti! Ya, Bi Fatma, kenapa? Fatma kabur, Siti! Hah? Kabur? Iya, ayo cepat cari dia. Gitu. Fatma, aku tahu kamu akan menikah. Dan aku tahu alasanmu kabur. Ngomong-ngomong, Kak Forkan kapan balik dari Singapura? 2 weeks ago. Hmm. Fatma, aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat. Hah? Kemana? Ikut aja. Awas! Apa? Kamu inget gak dulu? Waktu kecil kita pernah main ini, tapi kamu terjatuh lecet. Iya, diam Furkan. Sampai bukan kita lumpur. Ih, Furkan.
Aku tahu stigma masyarakat kita yang kamu gelisahkan. Sungguh sangat disayangkan sih. Kita belum maju, terutama perempuan yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Aku nggak nyangka kamu akan senekat ini. Aku ingin menjadi elang. Terbang bebas setinggi-tingginya. R.A. Kartini. Contohnya. Kamu tahu nggak, Fatma? Di luar sana, banyak perempuan yang mendapatkan penuh hak-haknya. Pendidikan tinggi, menjadi pemimpin, bahkan kebebasan. Tapi, hanya saja mereka tak mau mengambilnya, tak mau berjuang. Bukan stigma masyarakat yang memperbudaknya. Tapi Gaya hidup. gaya hidup. Aku sih enggak ya. Sungguh sombong perempuan yang seperti itu. Keputusan yang tepat tidak selalu mudah. Butuh perjuangan. Tapi, keputusan yang tepat akan menentukan jalan hidupmu. Namun, bagaimana dengan ibu? Apalagi bapak? Pasti kamu akan membuat mereka khawatir. Bapak, Fatma di mana sih? Jam segini kok pada belum pulang? Man, Firman, Firman, kamu gak boleh nikah sama Fatma. Fatma sudah melanggar aturan di desa ini. Kamu haram untuk menikah dengannya. Firman, Firman. Pokoknya aku mau nikah sama Fatma, Bapak. Nikahin aku, Bapak. Bapak. Ayolah Pak, kita nikahin mereka saja mereka. Hah? Aduh, Firman kayak gimana ya? Ayolah Pak, kita nikahin saja mereka. Kamu ini, kamu gak usah ikut campur urusan lelaki. Aku tidak mau berkeluarga dengan keluarga haram seperti itu. Karena mereka sudah melanggar aturan kampung di sini. Kamu paham? Aku mau nikah sama Fatma, Bapak.
Fatma, Paman, paman, paman. Bapak, Fatma di mana sih? Dah jam segini kok pada belum pulang? Bi, Bibi, Iya Siti, Paman dan Fatma di mana? paman Bi, Kenapa Siti? paman kecelakaan Bi. Bapak! Bapak! Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna Inna amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatma, Fatma, bapakmu meninggal. Anakku. Bi, Bibi, Bibi, Bi, Bibi, Bi. Bu, kok ibu bisa sih suka sama bapak?
Dulu itu ceritanya banyak banget yang suka sama ibu. Tapi entah kenapa bapakmu yang ibu pilih. Namanya juga perasaan ya. Bapakmu mana ya? Sana. Jangan lari-lari nak. Nanti jatuh. Bapak! Pak! Itu bapakmu di sana nak. Bapak bekalnya. Bapak, bekalnya. Iya nak. Hati-hati Pak. Capek banget ya hari ini. Iya. Ibu ke tengah dulu ya. Lah, airnya mana nak? Ya, lupa. Astaga, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang buat ini nak? Ya aku lah Pak, anakmu, calon pahlawan bangsa. Pahlawan? Emang kamu sanggup kehilangan semua orang yang kamu cintai? Kehilangan semua yang kamu miliki? Kehilangan kampung halamanmu? Kehilangan tempat tidurmu? Kehilangan kesehatanmu? Nah, mimpi yang besar butuh pengorbanan yang besar pula. Iyalah Pak, aku kan ingin sekolah tinggi di luar negeri, menjadi pejuang dan meninggikan derajat perempuan. Kamu Tia, gak pernah berubah sama sekali. Memang setinggi apa sih pendidikan yang kamu inginkan? Setinggi langit. Bapak, kenapa sih Ibu selalu marah ketika aku membicarakan tentang pendidikan tinggi? Kamu itu sama persis dengan ibumu. Dulu, sebelum menikah, ibumu juga punya cita-cita tinggi. Ingin menjadi presiden. Wah, lalu kenapa Ibu marah-marah ketika aku membahas tentang cita-citaku? Kamu tanyakan aja langsung sama ibumu. Aku tanya Ibu ah. Ibu! Ibu! Jangan. Bapak! Pokoknya Tidak. aku mau nikah sama Fatma, Bapak. Tidak, Firman. Nikahin Kamu aku, tidak boleh Bapak. menikah dengan si Fatma itu. Kamu tahu, bapaknya sudah meninggal. Ibunya sudah gila sekarang. Aku tidak sudi berkeluarga dengan mereka. Camkan itu, Firman. Firman. Fatma, ikut aku. Hei, Siti, kenapa? Aku mau bicara.
Fatma. Fatma. Sadar, Fatma. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus pergi sekarang. Lihat ibumu. Kembalikan kesadaran ibumu dengan pendidikan itu, dengan teknologi dunia luar. Kamu tidak sepantasnya di sini. Di sini bukan tempatmu sekarang, Fatma. Tapi ibumu, biar aku yang urus. Buktikan padaku cita-citamu itu. Aku akan tunggu kamu sampai kapanpun. Tapi Sid, Fatma, aku percayakan padamu sepenuhnya. Dan ingatkah engkau, Fatma, akan perkataan Imam Syafi'i dulu? Safarlah, engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Ibumu, aku, kampung halamanmu. Berpeluhlah engkau dalam usaha dan upaya, karena lezatnya kehidupan baru terasa setelah engkau merasakan payah dan peluh dalam bekerja dan berusaha. Fatma, kamu harus tegar, jangan pernah menangis. Jaga salatmu, jaga auratmu, jaga kehormatanmu. Doa kami akan selalu menyertaimu.